Kitab suci kita membuka 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 dan ayat 17. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu, bagian yang sulit untuk kami mengerti. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menyingkapkan pengertian dan apa yang harus kami lakukan untuk menyikapi firman yang sudah disampaikan. Biar kami terus bertumbuh di dalam kekudusan, kami bertumbuh di dalam jalan Tuhan, dan kami makin terus diperlengkapi untuk hidup makin serupa dengan Kristus. Biarlah hari ini kami juga sekali lagi diperlengkapi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan Tuhan menyediakan anugerah di mana kita bisa bersekutu dengan Dia. Tuhan menyediakan alat anugerah, termasuk adalah doa. Melalui doa, manusia menjalin relasi kasihnya dengan Tuhan. Melalui doa, manusia bisa berkomunikasi kapanpun kepada Tuhan. Kita telah membahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa melalui doa, jarak antara manusia dengan Tuhan menjadi demikian dekat. Ada begitu banyak kesulitan ketika manusia mau berjumpa dengan yang ilahi, dengan dewa dan sebagainya. Tetapi di dalam iman Kristen, Allah yang sejati dijumpai oleh orang-orang yang dipilihnya melalui doa. Doa adalah sebuah anugerah yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Namun selain kita menjalin relasi kasih dengan doa, maka melalui doa kita juga mengekspresikan cinta kasih kita kepada sesama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Doa adalah ekspresi kasih yang terbesar dari kita untuk sesama kita. Dan kalau Yohanes memberitakan kepada kita bahwa salah satu tanda bahwa kita adalah anak Tuhan kalau kita hidup saling mengasihi, maka salah satu ekspresi kasih yang kita berikan kepada saudara kita adalah kita mendoakan dia. Dalam doa ada saatnya kita memuji Tuhan. Jadi kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita membesarkan namanya. Dalam doa ada saatnya kita berterima kasih kepada Dia. Kita tidak minta, kita hanya berterima kasih, kita bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Selain memuji Dia, selain membesarkan Dia, kita berterima kasih atas segala kebaikan, keselamatan yang kita terima, berkat-berkat yang kita terima, dan semua yang kita alami dalam kehidupan. Ada saatnya kita juga meminta kepada Tuhan, karena memang ini adalah kehendak Tuhan. Kita minta, dan kita minta kepada satu-satunya Bapa yang baik, yang berjanji akan mengabulkan sesuai dengan kehendaknya. Tetapi ada juga satu jenis doa yang diajarkan oleh Yohanes di bagian ini, yaitu yang disebut sebagai doa syafaat. Kita berdoa bagi orang lain. Kita sudah membahas di dalam bagian pasal 2 bahwa Yesus juga adalah seorang pendoa syafaat. Yesus adalah Parakletos. Yesus adalah penghibur. Yesus adalah orang yang berdiri di samping memberikan penghiburan kepada kita. Dan Yesus adalah seorang pendoa yang bersyafaat mendoakan kita senantiasa. Saudara-saudara sekalian, doa syafaat sangat diperlukan bagi saudara seiman kita. Pada waktu kita bersyafaat, teman kita, saudara kita memerlukan doa syafaat kita. Tetapi selain diperlukan oleh mereka, ketika kita berdoa syafaat, kita sebetulnya sedang membangun diri kita sendiri. Doa syafaat membangun kerohanian kita. Doa syafaat mengarahkan senter hidup kita. Sehingga hidup kita tidak berpusat pada diri kita sendiri, tetapi kita belajar untuk berfokus pada rencana Tuhan. Saudara, kalau kita berdoa, isinya terus cuma minta dan pada diri kita sendiri. Kita bisa bayangkan kerohanian kita demikian kecil, demikian sempit. Kalau berdoa minta dilindungi, minta berkat, minta teman, minta segala sesuatu yang kita perlukan.
Tetapi kita mesti belajar membuka diri kita. Doa itu berterima kasih, doa itu penuh dengan pujian kepada Tuhan. Doa itu adalah pengakuan akan kebesarannya, dan doa juga mendoakan bagaimana rencana Tuhan yang besar bisa terjadi dalam dunia ini. Doa berarti mendoakan orang lain juga. Saudara-saudara sekalian, John Sung seorang pengkhotbah yang besar, seorang pengkhotbah yang dengan luar biasa dipakai oleh Tuhan. Seorang pengkhotbah dengan kuasa, seorang pengkhotbah dengan api. Tetapi John Sung juga adalah seorang pendoa syafaat. Saudara, ketika ada orang bertobat, dia suruh untuk tulis, lalu kemudian tulisan-tulisan orang nama-nama yang bertobat, minta didoakan apa, itu dipegang oleh dia. Kemana-mana dia pergi, dia bawa setumpuk surat, isinya adalah orang-orang yang minta didoakan, orang-orang yang bertobat dalam KKR-nya dia, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus. Pendeta John Sung doakan saya ini, pendeta John Sung doakan saya itu. Dan dia pegang kemana-mana surat yang banyak, dan di sela-sela dia ada waktu luang, dia mendoakan satu persatu orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam kebaktiannya. John Sung bersyafaat, dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pengkhotbah, tapi dia juga adalah seorang pendoa. Mendoakan orang-orang yang dalam kesulitan, jemaat yang sedang jatuh di dalam dosa, jemaat yang membutuhkan pertolongan, jemaat yang baru bertobat, dia mendoakan satu persatu. Saudara sekalian, Yohanes mengingatkan kita dalam bagian yang kita baca. Kita harus mendoakan saudara kita yang sedang bergumul dalam dosa. Menyedihkan memang, tetapi ini adalah fakta. Yohanes dalam suratnya mengajarkan pada kita bahwa Christian perfection, bahwa kita bisa sempurna dalam dunia tanpa dosa, itu sebetulnya tidak biblical. Pada waktu ada orang mengatakan dalam dunia ini saya bisa sempurna, tidak ada dosa sama sekali, itu bohong. Justru orangnya sudah lahir baru, itu sensitif terhadap dosa. Dia bukannya tidak ada dosa sama sekali, tapi terbuka di hadapan Tuhan ketika berdosa, dia minta maaf. Dia minta ampun di hadapan Tuhan. Ada confession yang diakui. Tetapi Yohanes juga mengajarkan bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita menjadi antinomian. Tidak ada peraturan sama sekali. Ini dua ekstrim yang salah. Yang pertama Christian perfection, gak ada dosa sama sekali. Yang kedua tidak ada aturan sama sekali, kita boleh berbuat seenaknya. Yohanes mengatakan saya menulis surat ini supaya engkau hidup kudus, supaya engkau tidak berbuat dosa lagi. Tetapi faktanya adalah ada orang-orang Kristen yang sudah di dalam Tuhan, masih jatuh dalam dosa. Menyedihkan, tetapi itu adalah fakta yang ada di dalam kehidupan kita. Ada saudara seiman kita yang jatuh dalam dosa. Ada orang-orang yang dekat dengan kita yang dikuasai oleh keangkuhan. Oh dia sukses, oh dia menikmati berbagai macam hal. Lalu mulai berpikir, buat apa lagi Tuhan, saya tidak butuh Tuhan. Saya sudah sukses, saya sudah hebat. Dia mulai lupa, dia mulai merasa bahwa semua kesuksesan yang dia terima itu adalah memang jasanya dia. Dan dia mulai melihat teman-teman yang dulu mendukungnya, yang mendoakan dia, dia pikir buat apa lagi ini. Oh sekarang saya sudah punya komunitas yang lebih keren, saya sudah punya kelompok yang lebih eksklusif, saya mempunyai teman-teman yang lebih berkebudayaan, yang lebih berpendidikan, yang lebih kaya, yang lebih segala-galanya. Maka buat apa lagi saya punya komunitas seperti itu. Ada orang-orang yang jatuh dalam keangkuhan, ada yang melupakan Tuhan di tengah kesuksesannya, jatuh dalam dosa. Ada yang jatuh dalam self-pity. Dia mengalami penderitaan, mungkin kepicikan, lalu kemudian dia merasa Tuhan meninggalkan dia merasa teman-temannya meninggalkan dia mulai mengkasihani diri sendiri, dia mulai merasa menjadi korban, lalu kemudian dia mulai di hadapan Tuhan, dia mulai marah-marah, dia mulai menarik diri dari komunitas, dia mengisolasi diri dan lari daripada teman-teman seimannya. Dosa self-pity. Ada yang jatuh dalam dosa perzinahan, terus-menerus tidak bisa lepas. Dia berusaha melepaskan diri tapi jatuh lagi, terus-menerus dalam dosa perzinahan. Ada yang mungkin jatuh dalam jebakan keserakahan. Akhirnya karena dia ingin cepat kaya, dia tamak, maka dia terjebak di dalam kecurangan, dia melanggar hukum, dia kena urusan hukum. Kemudian dia menghadapi kondisi yang sangat tidak baik di tengah-tengah dosanya dia. Ada banyak orang-orang yang sedang terjebak dalam dosa. Ada orang-orang egois yang sekarang sedang mengalami kerusakan rumah tangganya. Karena jiwa yang egois tidak mau bertobat. Dan kita lihat sendiri satu persatu. Ada saudara-saudara yang terjebak dalam dosa. Setelah apa yang kita akan lakukan? Kita sedih.
itu saudara kita. Ataukah kita tidak peduli? Saudara-saudara sekalian, bukan tidak peduli, bukan sedih, lalu kemudian mencaci, lalu menggosipkan, lalu kemudian merasa diri kita lebih baik dari dia, atau sekedar menyayangkan, atau panggil pendeta untuk ketemu dia. Yohanes mengatakan, kalau ada saudaramu yang berdosa, kamu harus berdoa buat dia. Ini perintah kitab suci. Ini ajaran yang penting sekali. Kita bukan sekedar mengingatkan, bukan sekedar menegur. Kita harus mendoakan saudara kita yang jatuh dalam dosa. Cepat atau lambat, kita akan melihat hal itu. Suka tidak suka, kita akan menghadapi di dalam komunitas Kristen. Ada saudara, ada teman kita, ada orang-orang di sekitar kita yang tadinya bersama dengan kita jatuh dalam dosa. Dan kita bukan menggosip, bukan marah-marah, bukan membandingkan, tetapi kita harus mendoakan mereka. Saudara, maka doa syafaat adalah sebuah langkah konkret cinta kasih kita kepada saudara kita. Wujud sebagai pernyataan, saya adalah penjaga saudara saya. Saya adalah brother keeper bagi orang lain. Saudara, berdoalah kalau ada saudara kita yang jatuh dalam dosa. Kita minta kepada Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan, kata Yohanes. Berseru, berdoa, minta pada Tuhan. Berarti ada dua hal yang ditekankan di sini. Yang pertama, pada waktu ada saudara kita yang jatuh dalam dosa, ada urgensi. Ada cepat-cepat, ada begitu penting. Maka doa kita menjadi doa yang mendesak, menjadi doa yang begitu penting, yang dibutuhkan oleh dia. Saudara, kalau ada orang sakit, cepat-cepat kita datang, kita berdoa buat dia. Bukankah seringkali kalau tiba-tiba khususnya hamba Tuhan atau pengurus ditelepon lalu mendesak, terus cepat-cepat kita datang ke rumah sakit. Kenapa saudara? Karena sakit. Wih, ada teman yang sedang sakit ini, langsung kita cepat-cepat ke rumah sakit. Kita doakan dia. Kenapa saudara? Orang sakit urgent, cepat-cepat ditolong, kita doakan. Tetapi penyakit bukan cuma fisik. Penyakit yang lebih penting adalah penyakit rohani. Dan dosa adalah penyakit yang urgent. Maka pada waktu saudara melihat, wah temanku berbuat dosa, ini urgensi, saya harus masuk ke kamar, saya harus mendoakan dia. Ini adalah tempat di mana secara urgent, saya yang pertama dengan mendesak berdoa di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, selain ada keterdesakan, juga ada kesedihan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Seorang pendoa syafaat adalah seorang yang belajar empati, belajar menempatkan diri di posisi orang yang jatuh. Seorang pendoa syafaat bukan seorang angkuh yang mengatakan, oh Tuhan kasihani dia, dia memang sudah menjauh, tapi aku mendoakan karena aku lebih superior. Bukan begitu saudara. Seorang pendoa syafaat menempatkan dirinya di posisi orang yang sedang jatuh. Dia memahami perasaan dia membawa di hadirat Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, Tuhan belas kasihanilah teman saya. Belas kasihanilah orang yang saya kasih, belas kasihanilah saudara seiman saya. Jangan biarkan dia masuk ke dalam jebakan iblis. Jangan biarkan dia dirusak oleh setan. Jangan biarkan kesaksian hidupnya dihancurkan begitu rupa. Oh Tuhan, pulihkan dia, kembalikan dia. Demi nama Tuhan Yesus, demi nama Engkau yang sudah memanggil dia, kembalikan dia. Ada urgensi, ada kesedihan, ada kesungguhan saudara. Di manakah para pendoa syafaat? Pada waktu temanmu jatuh, apakah kita akan tidak peduli pada dia? Ketika temanmu meninggalkan Tuhan, apakah kita hanya bisa mengecam dia? Saudara sekalian, di manakah pensyafaat orang yang berdoa? Tuhan, sahabatku terjatuh, dia terjebak dalam dosa perzinahan. Selamatkan dia Tuhan, pulihkan dia. Tuhan, temanku sedang jatuh, dia sedang egois, dia sedang sombong, dia meninggalkan Engkau. Oh Tuhan, panggil dia pulang. Gereja perlu pendoa syafaat. Gereja perlu orang-orang yang berdoa bagi sesamanya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah contoh, Tuhan Yesus adalah teladan sebagai parakletos, sebagai pendoa. Saudara ingat pada waktu Petrus mau diincar oleh iblis. Yesus mengatakan, Petrus, Petrus, jangan sombong, jangan sesumbar. Oh Yesus, kata Petrus, aku berbeda dengan semua murid yang lain. Aku kuat, aku tidak jatuh. Nah ini problem saudara. Celakalah kalau kita merasa diri kita begitu kuat, begitu rohani, berbeda dari yang lain. Petrus merasa beda.
Orang yang lain ikut engkau setengah-setengah, saya sepenuh hati. Orang lain menghadapi penjara, menghadapi aniaya, pergi. Aku Petrus akan terus ikut Tuhan. Mau di penjara, mau mati, aku siap ya Tuhan. Sesumbar luar biasa. Dan Yesus mengingatkan dia, Petrus, Petrus, iblis sedang menampi engkau. Dia mau engkau Petrus, dia sedang menggocoh engkau, dia mau mengerjai engkau Petrus. Saudara-saudara sekalian, demikian juga iblis juga akan siap menyerang kita. Kita rentan untuk digoda, jatuh dalam dosa. Saudara-saudara sekalian, dalam Alkitab tampaknya ada momen-momen di mana iblis akan lebih intens menghancurkan kita. Tapi ada momen-momen di mana dia mungkin lebih rileks. Dan ada momen-momen di mana dia full sekuat tenaga. Dikatakan setelah dia mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, untuk sementara dia menyingkir, mencari waktu yang tepat. Sekarang Tuhan Yesus memperingatkan Petrus, Petrus, iblis mau menampi engkau. Wah, apakah dengan demikian kemudian Yesus akan berjanji, tenang saja, iblis tidak akan pernah bisa menggoda engkau. Tidak, saudara. Kita harus perang, kita harus menghadapi. Petrus akan digoda, Petrus akan jatuh. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi aku berdoa bagi engkau. Ini kalimat penting, saudara. Ternyata di belakang itu, kalimat yang tidak diperhatikan oleh Petrus mungkin. Ketika dia jumawa, ketika dia merasa hebat, Yesus berkata, Petrus, iblis menampi engkau. Kau akan jatuh, tetapi aku berdoa bagi engkau. Ketika engkau sudah pulih, jangan lupa kuatkan saudara-saudaramu. Kita melihat adegan demi adegan berikutnya, saudara. Petrus jatuh, tetapi Petrus tidak jatuh seperti Yudas. Yudas jatuh dan menjadi orang yang binasa. Tetapi Simon tidak. Simon Petrus setelah jatuh, dia menyesal, dia dipulihkan, dia kembali melayani. Dia lalu kemudian menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang pemimpin rohani dan bahkan rela mati demi Tuhan Yesus. Apa rahasia kesuksesan Petrus? Karena ada yang berdoa buat dia pada waktu dia jatuh dalam dosa. Yaitu doa Yesus. Saudara sekalian, berbahagialah kita yang menyadari pentingnya doa bagi saudara-saudara kita yang sedang jatuh dalam dosa. Godaan itu harus dihadapi oleh saudara kita. Dia harus berhadapan dengan itu dan mungkin sekarang dia sedang kalah jatuh dalam dosa seperti Petrus. Tetapi Tuhan Yesus berdoa agar meski dia jatuh, tetapi dia bangkit kembali dan menjadi pelayan yang setia, menjadi orang yang boleh lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Dan sampai hari ini, Yesus bersyafaat bagi setiap kita. Itu janji Tuhan. Pada waktu ibu saya dipanggil oleh Tuhan, saya sedih. Karena saya kehilangan seorang pendoa syafaat. Tetapi penghiburan terbesar adalah, meskipun ibu tidak lagi, mama tidak lagi berdoa buat saya. Tetapi saya mempunyai pendoa syafaat yang agung, yang siang dan malam tidak pernah berhenti untuk mendoakan saya. Dan itu menjadi rahasia kesuksesan setiap kita. Bahkan meskipun kita jatuh, kita bangkit kembali. Yaitu Yesus bersyafaat bagi kita. Dan kita yang meneladani Kristus, kita yang makin mirip dengan Kristus, mari kita berubah menjadi pendoa syafaat bagi sesama kita. Ini yang diajarkan oleh Yohanes. Saudara, selain Kristus sebagai contoh, kita memiliki Abraham sebagai pendoa syafaat. Saudara sekalian, Tuhan berfirman kepada Kain pada waktu dia setelah membunuh Habel, di manakah adikmu? Dan Kain dengan sombongnya, dengan kurang ajarnya menjawab, apakah aku penjaga adikku? Am I my brother keeper? Akukah penjaga adikku? Itu tidak ada urusannya dengan aku. Adikku ya adikku. Kalimat yang sangat kurang ajar. Kalimat yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaan itu seharusnya tidak perlu dijawab. Apakah aku penjaga saudaraku? Tuhan mengatakan, iya. Engkau harusnya menjadi penjaga saudaramu. Dan Tuhan di dalam kitab Kejadian menjawab pertanyaan itu. Lewat apa? Salah satunya lewat kehidupan Abraham. Apakah aku penjaga saudaraku? Saudara sekalian, Lot adalah saudara Abraham. Lot memilih untuk ke Sodom. Lot
Lot jatuh pada godaan matanya. Dia melihat dari jauh. Dan seperti Hawa melihat kepada pohon pengetahuan baik dan jahat, demikian wayar melihatlah Lot kepada pemandangan yang indah. Dan dia terpesona. Hawa terpesona lalu akhirnya jatuh dalam dosa. Lot melihat lalu kemudian mendekat kepada Sodom pada godaan itu. Saudara sekalian, Sodom itu pilihan Lot. Maka kalau Lot jatuh, kena perkara, itu urusannya Lot. Maka pada waktu Abraham mendengar kabar, Lot ditangkap. Seluruh penduduk Sodom ditangkap oleh 4 raja, dibawa pergi, diculik. Bilang, konsekuensimu Lot, kan kamu yang sudah pilih. Ya sudahlah sana, mau jadikan budak, mau mati ya urusanmu. Tapi Abraham tidak demikian. Abraham adalah penjaga dari ponakannya. Dia menjadi khawatir, dia menjadi resah. Dia kerahkan seluruh pasukannya. Dan dia berangkat dari Beersheba menuju Dan. Itu dari Sabang sampai Merauke, saudara. Dari ujung ke ujung, dari Dan ke Beersheba. Dari Beersheba dia jalan menuju ke Dan untuk mengejar Lot. Setengah mati dia berjalan untuk apa? Untuk menyelamatkan saudaranya. Am I my brother keeper? Abraham menjawab, ya. Dan sudah seharusnya. Aku menjaga saudaraku. Kalau perlu aku akan perang habis-habisan, mempertaruhkan nyawa untuk saudaraku. Saudara, kita sekarang tidak perang fisik. Kita bukan mengerahkan 300 pasukan untuk berperang seperti Abraham. Tapi peperangan kita adalah peperangan di dalam doa. Ketika saudara kita ditawan oleh setan, dibelenggu oleh dosa, maka kita berdoa kepada Tuhan. Kita bertarung di dalam pertarungan doa untuk merebut dia kembali kepada Tuhan. Mungkin itu saudaramu, mungkin itu ayah ibumu. Mungkin itu pasanganmu, mungkin itu anakmu yang sedang jatuh dalam dosa. Jangan menyerah, mari kita bertarung, mari kita berdoa. Karena kita adalah penjaga dari saudara-saudara kita. Demikian kita harus berperang waktu saudara kita jatuh dalam dosa. Bukan peperangan fisik, tetapi peperangan dalam doa. Abraham peduli, Abraham berdoa, dan pada waktu Sodom mau dijatuhi hukuman oleh Tuhan dan ada Lot di situ, kembali dia berdoa Tuhan, selamatkanlah, kalau bisa jangan hukum kota itu. Seorang penjaga saudaranya, seorang pendoa. Saudara, ada sebuah kisah yang sangat tragis, ironi ditulis oleh Tuhan, yaitu kisah Yunus yang tertidur di kapal. Dalam kitab Yunus, Tuhan menuliskan sindiran, ironi yang terjadi. Yunus ada di sebuah kapal, terombang-ambing, dan siap akan tenggelam. Bencana terjadi. Semua orang di kapal itu berteriak-teriak. Semua orang berkontribusi untuk keselamatan seluruh kapal. Ada yang mencoba untuk melempar barang-barang. Ada yang berseru, berdoa kepada dewanya masing-masing dikatakan. Tetapi kapten kapal ini heran, ada satu yang tidur di bawah. Bayangkan saudara, betapa luar biasa bakat ngantuknya si Yunus. Di tengah badai besar, orang mau tenggelam, dia tertidur. Apakah dia memiliki damai sejahtera yang luar biasa besar? Apakah dia memiliki ketenangan batin yang luar biasa? Tidak saudara, ini adalah tipe orang yang tidak peduli pada apapun, tidak peduli pada hidupnya, bahkan dia tidak peduli pada orang lain. Saudara, seringkali secara alegoris kita bisa melihat kasus Yunus ini menjadi kasus di mana kita bisa bercermin dan belajar. Mungkin saat ini saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah dunia sedang menghadapi berbagai macam kesulitan, dunia sedang digoncang oleh berbagai bencana, dunia sedang digoncang oleh dosa. Lalu kemudian semua orang berteriak, semua orang berdoa, baik filsafat sekuler maupun rohani, berteriak mencari jawaban atas permasalahan, atas apa yang terjadi di zaman kita. Sementara banyak orang Kristen tertidur. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang berdoa, tidak ada yang merasa urgent untuk berteriak. Kenapa? Karena merasa baik-baik saja dan tertidur. Pada waktu dunia sudah makin mirip dengan neraka, pada waktu dunia makin terus dijajah dan diinjak-injak oleh dosa, ada sekelompok orang yang masih bisa menikmati damai sejahtera dan tidur. Itu sejahtera palsu. Dan itu adalah tidur yang bukan iman, tetapi itu adalah ketidakpedulian. Saudara-saudara sekalian, salah satu tanda bahwa kita mulai bertumbuh dalam dewasa
adalah ketika hati Kristus makin dikenakan pada kita. Dan kalau kita mempelajari kitab suci, kita makin mengerti hati Kristus. Hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang penuh dengan cinta kasih. Kristus tidak santai-santai, saudara, di surga. Wah, enak ya, tinggal tunggu kipas-kipas, siapa lagi menjadi sate panggang di neraka. Tidak begitu, saudara. Yesus bersyafaat mendoakan umat-umat pilihan. Kita juga harus berdoa, saudara. Kita tidak boleh tertidur. Tidak boleh merasa tenang, karena ketenangan palsu itu mematikan. Jangan tertidur, karena mungkin sekarang orang yang kau kasihi sedang butuh doamu. Minggu-minggu lalu kita sudah belajar, ternyata doa kita begitu berkuasa. Maka kita berdoa dengan confident, karena apa yang kita katakan, itu kita katakan di hadapan Allah. Kalau kita percaya bahwa kita diselamatkan, maka kita juga percaya bahwa doa kita didengar oleh Dia, kata Yohanes. Confident sebagai orang percaya, confident dalam berdoa. Maka berdoalah dengan berani. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mengabulkan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya Dia. Saudara sekalian, inilah hak kita, dan sekaligus ini adalah suatu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diberikan karunia yang indah untuk boleh berdoa. Dan kita dijadikan alat melalui doa kita. Maka pekerjaan Tuhan digenapi dalam dunia. Kalian, ketika kita berdoa, kita bukan hanya bersuka cita melihat saudara kita akan dipulihkan. Waktu saudara berdoa lalu lihat, saudara kita dipulihkan. Wah, kita penuh dengan sukacita. Tuhan, Engkau menjawab doa. Engkau menjawab doa, saudaraku dipulihkan. Dia bisa lepas dari dosanya. Tetapi bukan cuma saudara melihat saudaramu dipulihkan. Engkau akan melihat bagaimana doamu dipakai oleh Tuhan. Sukacita double. Yang pertama, sukacita melihat saudara kita pulih. Yang kedua, melihat kita boleh terlibat. Doa saya, doa saudara, mungkin doa begitu banyak orang dipakai oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat kuasa dari doa. Musa sungguh-sungguh mati-matian bersyafaat bagi saudara yang jatuh dalam dosa. Tuhan sudah bilang, Musa kamu aman. Tinggal saudara-saudaramu ini yang akan saya hancurkan. Dia bersyafaat. Oh Tuhan, saudaraku sedang jatuh dalam dosa. Oh Tuhan, selamatkan dia terus. Dia bergumul, saudara, siang dan malam dia berdoa, memohon pengampunan. Bahkan dia meresikokan nyawanya sendiri. Satu doa yang sangat berani, saudara. Kalau memang Tuhan tidak mau ampuni, bunuh saja saya. Itu doa yang berani, saudara. Coret namaku dari kitabmu. Doa yang sungguh kontroversial, doa yang berani luar biasa. Tuhan ampuni dia, ampuni mereka, atau saya mati juga di tempat ini. Buat apa Tuhan aku meneruskan perjalanan? Malu kalau melihat Tuhan yang sanggup melepaskan orang dari Mesir, tidak bisa sanggup masukkan orang ke dalam Kanaan. Malu, mati aja saya di tempat ini. Doa yang demikian ngotot, doa yang demikian berani di depan Tuhan. Bersyafaat bagi saudara-saudaranya. Tuhan mendengar saudara doa seperti itu. Tuhan mendengar doa Musa. Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan orang-orang Israel yang berdosa di hadapannya. Saudara sekalian, mari kita belajar, mari kita taat kepada Tuhan. Teman-teman kita yang saudara tahu membutuhkan doamu. Saudara-saudaramu membutuhkan doamu. Saudara, mungkin saudara mengatakan, Pak, saya mau belajar. Saya mau belajar mendoakan teman saya. Temanku jatuh dalam dosa. Kira-kira pokok doa apa saja yang bisa saya berikan ya Pak? Saya bisa mendoakan teman saya apa saja ya? Saudara, saya akan memberikan beberapa contoh pokok doa untuk mendoakan orang yang sedang jatuh dalam dosa. Yang pertama, saudara bisa berdoa supaya dia bisa belajar melihat apa yang Tuhan lihat. Saat ini dia melihat apa yang dia lihat. Oh, memang harusnya begini kok. Memang semuanya begini. Tetapi kenapa kita melihat, enggak, kamu jatuh dalam dosa? Karena kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita menerima firman, kita tahu bagaimana Tuhan melihat. Lalu apa yang dia lihat dengan apa yang Tuhan lihat berbeda. Nah, inilah yang menjadi poin kesulitan. Mari kita berdoa supaya teman kita itu boleh melihat apa yang Tuhan lihat. Dia merasa dirinya ditinggalkan, padahal dia orang yang begitu penuh dengan anugerah misalnya. Harusnya kamu bersyukur, bukannya bersyukur, maki-maki Tuhan.
Dia tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Harusnya dia mengatakan, oh Tuhan aku begitu penuh cinta kasih. Dia bisa mengatakan, tidak ada orang yang cinta sama saya. Dia tidak bisa melihat. Apa yang Tuhan lihat pada dia tidak peduli. Dia hanya sibuk melihat apa yang dia lihat. Mari kita bisa berdoa saudara. Tuhan bukalah matanya supaya dia bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Dia tidak bisa melihat Tuhan. Matanya buta. Dia tidak bisa melihat melampaui daripada apa yang dia lihat. Tuhan tolong supaya dia bisa melihat seperti Engkau melihat. Apa yang Kau lihat pada dia, bukalah hatinya supaya dia bisa melihat itu. Kadang-kadang greget saudara. Di dalam konseling seringkali hal yang paling menyedihkan bukanlah orang tidak tahu apa masalahnya saudara. Tapi orang tidak bisa tahu apa masalahnya. Dosa yang membuat itu. Saudara, apa sih susahnya orang kasih tahu masalahnya apa? Ilmu banyak kok. 3-4 kali pertemuan sudah cukup untuk tahu kok masalahnya apa. Kenapa orang konseling sampai 5 tahun, 10 tahun nggak selesai? Freud pun mengatakan, Sigmund Freud itu loh, mengatakan masalahnya itu bukan orang itu kasih tahu kebenaran. Tapi ketika konselor kasih tahu kebenaran, dia nggak bisa terima kebenaran itu. Problemnya di situ saudara, dia nggak bisa lihat. Aku nggak percaya ini kebenaran. Dan itu yang bisa kita doakan ketika orang jatuh dalam dosa. Dia nggak bisa melihat saudara. Karena seringkali orang buta adalah orang yang buta terhadap kebutaannya. Yang kedua, saudara bisa berdoa supaya seseorang itu disadarkan akan berapa besar dahsyatnya dosa yang menghancurkan dia. Kadang-kadang orang berpikir, ini dosa kecil, ini biasa, ini tidak apa-apa. Tapi kita yang dari luar melihat ini akan menghancurkan hidupmu. Ini bukan sekedar hal yang kecil. Ini akan menghancurkan seluruh hidupmu, seluruh keluargamu, seluruh pelayananmu. Tapi dia nggak rasa itu, dia nggak melihat. Pak Tong sudah berkali-kali berkhotbah. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menyadarkan manusia akan dosa. Dan kita bisa berdoa itu, saudara, itu bukan pekerjaan manusia. Maka teman kita butuh doa kita, Tuhan bukakan dia untuk melihat berapa hancurnya dia dalam dosa yang dia tidak bisa lihat. Berapa rusaknya hidupnya oleh dosa itu, tapi dia tidak bisa lihat. Dia sudah membuang hari depannya, dia sudah membuang masa pelayanannya untuk hal yang dia anggap itu begitu mulia. Dia tidak bisa lihat itu. Dia sudah membuang dirinya pada dosa, dia kira itu kenikmatan, itu adalah hal yang indah. Padahal itu adalah hal yang mengerikan sekali. Pergaulan yang salah, orang bergaul dengan orang yang salah, dihancurkan dalam pergaulan itu. Orang tua sudah sampai berbusa saudara. Jangan gaul sama dia, tidak bisa lihat. Wah, tidak apa-apa kok, cuman kayak gini, mama memang begitu konservatif, fundamentalis. Ini gara-gara ketularan gereja kayak begini. Dan orang tua sedih melihat anaknya hancur, teman-temannya sedih, aduh temanku kenapa jadi begini. Terus diikat pergaulan yang gak benar, makin rusak, gak karu-karuan. Tidak apa-apa kok, tidak apa-apa. Kita berdoa Tuhan buka matanya supaya dia bisa melihat betapa dahsyatnya dosa yang menghancurkan dia. Pelan-pelan dia masih dalam gereja, sebentar lagi juga akan keluar kalau begini caranya. Mari kita berdoa saudara, supaya Tuhan membukakan dahsyatnya dosa yang menghancurkan. Tidak apa-apa kok pacaran begini, nggak apa-apa, nanti sebentar dia juga ikut kita, bukannya dia ikut kita yang hilang saudara, kadang-kadang begitu. Tidak apa-apa, tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu saklek begitu ya, tidak usah takut. Bermain-main dengan dosa dan tidak menyadari betapa menghancurkan dosa itu di dalam kehidupan. Dan orang bisa diubah begitu menakutkan. Bisa berubah yang tadinya cinta Tuhan begitu menjadi orang yang sangat mencintai dunia ini. Demas dalam Alkitab, Demas sekarang sudah berubah kata Paulus. Demas sekarang sudah mencintai dunia ini, berubah. Tadinya mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan, berkorban, ikut menjadi misioneri. Paulus bilang sekarang dia cinta dunia. Dosa menghancurkan saudara. Kita berdoa supaya Tuhan bukakan mata dia melihat dosa itu menakutkan. Dan dosa mengancam dia. Yang ketiga saudara, kita berdoa. Kita bisa berdoa misalnya, supaya teman kita, saudara kita bisa melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Seringkali kita melihat ada orang-orang yang gagal melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, cuman kayak begitu. Ketika melihat melihat gemilau dosa, wah ini lebih menarik. Akhirnya Tuhan menjadi tidak menarik lagi. Gaya hidup yang ditawarkan dunia lebih menarik.
Segala sesuatu yang ditawarkan oleh kebudayaan begitu menarik. Begitu dia lihat Tuhan, tidak ada yang menarik. Jadi akhirnya karena dia tidak bisa melihat keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dia geser. Oh ini, ilmu pengetahuan ini lebih menarik daripada Tuhan. Oh cara hidup seperti ini lebih keren daripada Tuhan. Lebih ilmiah, lebih akademik, lebih keren, lebih menyenangkan, lebih berbagai macam hal yang begitu menarik. Tetapi dia tidak bisa melihat keindahan kemuliaan Tuhan lagi. Kita berdoa supaya Tuhan buka matanya, supaya dia bisa melihat kemuliaan-Mu dan keindahan-Mu. Bukankah ini yang mau dikerjakan oleh setan, memfitnah Tuhan sebagai Tuhan yang jahat dan Tuhan yang begitu membosankan. Yang keempat, saudara, kita bisa berdoa agar hati yang keras dilembutkan. Nah ini penting sekali, saudara. Seringkali kita sudah tidak bisa argumen lagi sama orang. Seringkali waktu kita menasihati sudah mentok karena keras hatinya luar biasa. Tidak bisa dikasih tahu. Pokoknya saya mau begini, kamu mau apa? Kita sudah diam, kita nggak bisa berkata apa-apa lagi. Wah orang ini begitu keras, wah orang itu sudah dalam jatuh. Saya pokoknya memang begini, ya inilah saya. Tidak usah kasih ceramah sama saya. Hati kita sedih, hati kita terluka. Kok kamu kayak begini? Mungkin itu anak kita yang kita besarkan dari kecil kita berikan pengajaran iman Kristen. Mungkin itu adalah murid kita, mungkin itu adalah teman kita, mungkin itu pasangan kita, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu seorang aktivis. Kok jadi begini? Hati kita sangat sedih. Tetapi jangan putus asa, saudara. Kita bawa dalam doa, Tuhan inilah kesempatan. Saya akan berperang bagi orang yang saya kasih. Saya akan berdoa, Tuhan lembutkan hatinya. Hanya Tuhan yang sanggup melembutkan hati. Kita tidak bisa, saudara, tapi Tuhan berjanji. Tuhan berjanji, saudara, kalau Tuhan berkenan akan langkah seseorang, musuh orang itu pun akan diperdamaikan dengan dia. Berarti Tuhan berdaulat atas hati manusia. Hati raja, kata Amsal, itu di hadapan Tuhan seperti batang air. Dia mau alirkan kemana terserah dia. Kita tidak berdaulat, tapi Tuhan berdaulat. Maka kita berdoa, Tuhan, saudaraku, temanku, orang yang kau kasih, sekarang hatinya sedang keras. Lembutkan hatinya Tuhan. Sentuh hatinya supaya dia bisa berubah. Saudara, kita bisa berdoa yang kelima. Kita berdoa, Tuhan, Engkau sudah memberikan sarana anugerah. Jangan remehkan sarana anugerah, saudara. Firman, doa, komunitas yang kudus. Itu adalah sarana di mana Tuhan memberikan anugerah. Kita berdoa, Tuhan, kami berdoa supaya sarana anugerah itu boleh menyentuh dia. Mungkin suatu hari di kantor dia lagi buka sesuatu radio, tiba-tiba ada kalimat penting firman Tuhan datang padanya. Mungkin dia sedang lihat ada pop up, ada ayat yang datang dan dia tersentuh oleh firman Tuhan. Mungkin dia tiba-tiba entah kemana ketemu klien orang Kristen dan karena itu kliennya bicara tentang firman Tuhan dan dia diingatkan dan ada kalimat dari Tuhan pada dia dan menyadarkan dia. Kita berdoa, Tuhan, biarlah sarana anugerah datang padanya. Dia mau lari kemana menghindari Engkau, tapi tangkap dia ya Tuhan pada waktumu. Biarlah sarana anugerah, firman, doa, dan komunitas kudus menjangkau dia sehingga dia tidak bisa lari. Dia mau pergi kemana, ketemu guru, ketemu dosen, dosennya orang rohani. Dia mau lari pergi berobat, dokternya orang rohani. Dia mau pergi kemana, dia berhadapan dengan orang-orang yang adalah bagian dari komunitas kudus. Kita bisa doakan itu, Tuhan sentuh dia. Saudara, ada cerita bukan orang-orang yang bertobat, gak tahu di sini ada nggak. Saya pernah dengar kesaksian. Iya Pak, waktu itu kami itu, saya tanya, kamu bertobat mau jadi anggota GRI, ceritanya gimana? Iya, kami ini banyak masalah Pak. Gitu. Dan salah satunya kami ini beda agama. Ya, sudah beda agama, banyak masalah pula gitu ya. Lalu kami mau cari-cari jawaban. Terus kami pikir-pikir, nanti kalau menikah agamanya apa? Terus mulai pikir-pikir, Kristen bagaimana? Ini lihat, Desember ada KKR Natal Pendeta Stephen Tong di depan. Lalu kemudian dia datang ke situ. Ya, dia datang ke situ, dia coba. Lalu kemudian setelah dia coba, dia datang ke situ. Ya kan? Lalu dia datang, dia dengar firman Tuhan. Hari itu mereka menyerahkan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai sarana anugerah. Dalam kesulitan, mereka memiliki kesulitan pergaulan dan sebagainya, mereka cari-cari, mereka datang dan mereka dimenangkan oleh apa, saudara? Oleh alat anugerah. Saya ketemu seorang driver, lalu saya tanya, Bapak,
agama apa? Saya Kristen. Oh, Bapak Kristen ternyata gitu. Iya, saya Kristen. Bapak dulunya apa? Ya dulunya saya bukan Kristen. Kenapa bisa jadi Kristen, Pak? Dia cerita dari radio. Hah, ceritanya gimana? Iya Pak, saya ada masalah keluarga. Terus saya pikir-pikir, waktu itu lagi nyetel, kok ada radio Kristen ngomongin keluarga? Saya dengerin, kok bagus ya, ada saran-saran bagus. Terus kemudian saya catat radionya, terus saya cari lagi, ada lagi acara keluarga. Saya dengerin terus acara keluarga. Akhirnya saya datang, itu namanya GRII, dia bilang. Di GRI ada seminar, kemudian saya datang, lalu kemudian saya percaya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah ada orang mengalami kesulitan, di tengah-tengah orang hati keras, sarana anugerah ada di mana-mana dan menyentuh hati manusia. Kita doakan teman kita yang jatuh dalam dosa, yang sedang jauh dari Tuhan, yang sedang dalam kesulitan. Tuhan alat anugerah, kemanapun dia mau lari, dia tidak bisa pelari. Karena Tuhan yang menetapkan kalimat ini, acara ini, program ini, alat anugerah ini adalah untuk dia pada waktu yang Tuhan tetapkan. Berdoa, saudara. Lalu berdoa, saudara sekalian, yang keenam. Doalah agar disiplin atau tindakan Tuhan disadari olehnya. Tuhan adalah Tuhan yang tidak tinggal diam. Tadi di dalam Wahyu yang kita baca dalam Nats pertanggapan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah Tuhan yang menghajar, mendisiplin orang yang dicintainya. Tuhan tidak membiarkan orang yang dicintainya, justru karena cinta dia mendisiplin. Maka ketika dia melihat anak yang dicintainya sedang berdosa, sedang lari, Tuhan akan mendisiplin. Karena dia penuh cinta kasih, dia bukan menganggap kita sebagai anak-anak gampang atau anak-anak yang tidak jelas asal-usulnya. Dia menganggap kita sebagai anak yang dicintai dan sebagai orang tua yang penuh kasih, dia mendisiplin kita. Maka Tuhan mengatakan, relakan hatimu waktu aku mendisiplin engkau, waktu aku menghajar engkau, kata Tuhan. Relakan hatimu karena ada anak yang tidak mau rela dihajar, tidak mau didisiplin. Tuhan mengatakan, buka hatimu karena aku mencintai engkau, waktu aku mendisiplin engkau itu aku mengasihi engkau, buka hatimu. Mari kita berdoa, Tuhan buka hatinya waktu engkau mendisiplin. Sehingga dia tahu bahwa ini adalah disiplin Tuhan. Saudara, pada waktu khotbah kemarin di pusat, saya menegur keras orang-orang yang sedang dihukum Tuhan. Tapi tidak merasa dirinya sedang dihukum. Kasihan orang itu. Orang sudah berdosa, dihukum oleh Tuhan, masih merasa dirinya itu sedang diuji. Ada orang yang tidak bisa lihat itu, saudara. Tidak bisa membedakan antara hukuman dan ujian. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang terus di dalam dosa, supaya hantaman dari Tuhan mengingatkan dia akan untuk pulang bertobat dari dosa-dosanya. Berikutnya mari kita berdoa. Yang ketujuh, saudara bisa berdoa untuk Tuhan menyingkapkan kabut kegelapan dalam hatinya. Saudara, ini ilustrasi yang dipakai oleh Paulus, seolah-olah orang yang sedang berdosa itu hatinya itu ditutupi oleh gelap. Paulus mengatakan, kalau Injil yang kuberitakan itu tidak bisa kamu mengerti, bukan karena aku nggak jelas ngomong, tapi karena hatimu pekat ditutupi kegelapan. Saudara, jadi selubung itu, ada kelihatan seperti seolah-olah ada selubung gelap dalam hatinya. Mari kita berdoa, Tuhan belas kasihanilah. Kiranya Tuhan membuka hatinya, sehingga kebenaran yang disampaikan itu boleh dibuka. Sehingga kita ngomong apapun, saudara, seolah-olah itu diblok. Dia tidak mau dengar semua perkataan kita, semua kebajikan. Mau orang kudus apapun datang, dia memblok hatinya. Dan hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan urusan hati ini. Saudara, semua yang saya katakan ini adalah tidak bisa dikerjakan oleh manusia, tidak bisa dikerjakan oleh senior, tidak bisa dikerjakan oleh orang yang mempunyai kemampuan rohani atau apapun. Ini hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Maka mereka butuh doa kita. Saudara sekalian, berdoa supaya dia dipertemukan dengan orang yang bisa mengatakan kebenaran padanya. Orang yang bisa mengatakan kebenaran. Saya ketemu satu encek-encek di tempat fotokopi, udah tua gitu ya. Lagi nungguin istri saya di bawah gitu ya, sambil fotokopi, terus ngajak ngobrol. Cek, kalau sembahyang di mana, saya nanya. Oh, saya di gereja. Oh, encek Kristen ya? Iya, Kristen. Kamu, saya pendeta. Waduh, senang saya ketemu pendeta, kata dia. Cek, sudah lama jadi Kristen? Baru setahun. Bertobat baru ya? Iya.
Dulunya Kristen, bukan. Ini petobat baru, saudara. Saya tanya kan, cek, boleh cerita kesaksian, dulu percaya Tuhan Yesus ceritanya gimana? Oh iya, saya cerita. Siapa yang menginjili? Cucu saya katanya. Saya bayangin cucu loh. Cucu saya yang menginjili saya. Hah, ceritanya gimana, Cek? Saya kan dari dulu enggak mau Kristen. Anak saya bolak-balik, dia sudah jadi Kristen, dia ajak saya ke gereja, saya enggak mau. Ya kan? Pokoknya diajak saya enggak mau. Terus gimana Cek bisa kenal Tuhan? Ada orang yang mengatakan kebenaran. Siapa mengatakan kebenaran? Anak udah enggak berani, cucu. Cucu saya tuh sering bilang, Cek kalau mau makan doa, Kong kalau mau makan doa. Dia ngomong begitu. Ya sudah, saya doa. Kalau mau ini doa, ya doa. Ya namanya cucu kan gitu. Cucunya diajarin Kristen, ya sudah, saya nggak mau lawan. Nah, suatu ketika saya bilang sama dia, kamu belajar yang benar. Kalau nilai matematika kamu dapat 100, kamu saya kasih kado. Kamu minta apa juga saya kasih. Cucunya ini nggak tahu masih TK atau SD kelas berapa saya lupa gitu ya, dia cerita. Dan dia bilang, saudara, si Encek ini bilang, saya tuh berani ngomong begitu karena dia nggak pernah dapat 100, Pak. Ini Encek ini memang luar biasa ya, gitu ya. Jadi saya bilang minta apa dikasih, karena dia tuh paling dapat 9, dapat apa. Dia pulang kasih, lihat saya dapat 100 gitu. Nah, saya kan sudah janji, masa orang sudah janji nggak ditaati. Maka dia bilang, oke, kamu minta apa juga saya kasih. Dia bilang, saya minta engkong minggu ini ikut saya ke gereja, mati gitu. Sudah janji gitu kan ya. Wah ini nggak tahu ini permintaan anak itu atau disuruh papa mamanya nggak tahu ya saudara ya. Tapi permintaannya begitu, ya kan? Engkong ikut saya pergi ke gereja. Akhirnya engkong itu pergi ke gereja, saudara. Pergi ke gereja dan dia bilang pada waktu saya di situ saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya percaya. 1 kali diajak pergi dan saat itu kebenaran masuk. Tuhan pakai siapa, saudara? Anak itu. Mungkin itu anaknya ya sudah lama berdoa buat papanya loh. Tuhan tolong papaku, Tuhan tolong papaku. Mungkin dia berdoa dan Tuhan kabulkan. Oke, kamu sebagai anak nggak didengar sama papamu, saya kasih cucu. Dia mungkin sayang sekali sama cucunya. Jadi kalau cucu bilang berdoa, taat. Ya kan? Ikut saya, ya sudahlah gitu ya. Nyenengin cucu. Sudahlah, saya jauh. Tuhan sentuh hatinya. Kita berdoa, saudara. Tuhan, tolong supaya saudara saya yang berdosa, yang tidak mau dikasih tahu siapa-siapa, dipanggilkan pendeta, dipanggilkan apa, dia tidak mau dengar, dia tidak peduli. Ada satu anak remaja, saya masih ingat dulu pada waktu saya masih jadi pembina remaja. Orang tuanya bilang, tolong dibesuk, maka kita saya ajak anak-anak remaja untuk besuk dia. Saudara-saudara sekalian, lagi kita besuk, dia loncat keluar jendela, dia lari. Waduh gitu ya, orang tuanya nangis, Pak Ivan gimana ya? Saya bilang berdoa. Supaya nanti suatu hari, dia tidak mau saya, dia tidak mau siapa-siapa. Tapi suatu hari Tuhan bangkitkan seseorang yang dia mau dengar. Dia tidak bisa lari kemana. Mamanya harus doakan terus. Ya, tidak usah putus asa, dia tidak mau dengar saya, tidak apa-apa. Dia bisa lari dari saya, dia tidak bisa lari dari Tuhan. Terus doakan. Kabur saudara, kabur. Didatengin, saya nggak mau dibesuk. Mamanya nekat, Pak Ivan please datang, saya datang. Begitu datang dibuka, orangnya nggak ada. Lari lewat jendela lompat gitu kan ya. Mamanya, aduh minta maaf, sudah enggak apa-apa Bu, ya memang begini. Ya, orang sedang jatuh dalam dosa begitu. Saya pokoknya enggak mau. Gitu. Saudara sekalian, berdoa dia dipertemukan dengan orang yang bisa mengatakan kebenaran. Yang ke-9, berdoa agar dia tidak terus ditipu oleh setan. Setan terus tipu, setan mau engkau, setan mau tamping engkau, kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Ditipu, dibohongi, dibodohi, sehingga akhirnya dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Saudara sekalian yang ke-10, kita berdoa Tuhan membangkitkan kehausan orang akan hadirat-Nya. Kita percaya bahwa orang itu dicipta untuk menikmati Tuhan dan waktu dia terpisah dari Tuhan sebetulnya dia mempunyai kehausan itu. Dan kita berdoa Tuhan bangkitkan kehausan hatinya. Dia pasti haus akan Engkau. Kami berdoa untuk saudara itu supaya dia haus akan kebenaran, haus akan keadilan, haus akan Engkau ya Tuhan. Supaya dia kembali kepadamu. Kita bisa berdoa yang ke-11 agar dia diberikan kerendahan hati.
Kita bisa berdoa yang ke-12 supaya ada pertobatan yang sejati dan banyak hal yang lain. Bagi saudaramu yang sedang dalam dosa, ada begitu banyak pokok doa. Kita bisa serius mendoakan dia dengan sungguh-sungguh. Cari waktu, doakan Tuhan tolong buka hatinya, Tuhan tolong supaya dia tidak ditipu, Tuhan tolong bangkitkan kehausan dalam hatinya, Tuhan tolong lunakkan hatinya, Tuhan tolong dia ketemu orang yang akan beritakan kebenaran, Tuhan kuatkan hatinya, Tuhan tolong jangan dia ditipu. Ada banyak pokok doa kita bisa doakan. Mari kita belajar saudara. Mari kita belajar, kita pulang, kita ingat satu orang, kita doakan mereka. Mereka membutuhkan kita berperang, jadilah serdadu Kristus. Saudara, tidak apa-apa saudara belum bisa menginjili. Oke, saudara belum bisa. Tapi saudara tidak mungkin tidak bisa mendoakan. Tidak mungkin. Tuhan saya perlu dilatih dulu untuk penginjilan. Tuhan saya perlu waktu. Tuhan saya perlu bijaksana. Saudara perlu ikut pelatihan dan sebagainya. Oke, saya mengerti. Tetapi tidak mungkin saudara. Saudara tidak bisa pulang lutut mengingat satu orang dan mendoakan dengan sungguh-sungguh. Mulailah dari sekarang saudara. Dan siapa tahu Natal ini. Natal adalah momen di mana Injil harus disebarkan. Mungkin ini adalah momen di mana kita harus banyak berdoa supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, setelah itu saya sekarang masuk pada satu topik yang kontroversial. Di sini dikatakan oleh Yohanes, ada dosa yang membawa kematian, ada dosa yang tidak membawa kematian. Apa maksudnya? Buat saudaramu yang dosa yang tidak membawa maut. Kalau saudaramu itu dosa yang membawa maut, aku tidak sarankan untuk berdoa. Maksudnya apa ini? Saudara, ini adalah bagian yang sulit, ada berbagai macam pendapat yang diberikan, ada banyak sekali pandangan mengenai apa itu dosa yang membawa maut, ada dosa yang tidak membawa maut. Saya mencoba untuk merangkumkan saudara dari berbagai macam sumber yang saya baca. Ada yang menafsirkan, oh dosa yang membawa maut dan tidak membawa maut, itu adalah dosa yang membawa maut adalah dosa yang mengerikan, itu dosa yang membawa maut. Jadi dosa yang membawa maut itu dosa yang seperti membunuh, dosa-dosa besar. Ada yang membedakan antara venial sin, dosa yang kecil, dan mortal sin, dosa yang mematikan. Tapi ini adalah penafsiran yang sulit dipertanggungjawabkan ya. Memang ada tingkatan saudara dosa itu ya. Memang ada tingkatan bahwa ada dosa satu yang lebih berat dari dosa yang lain. Alkitab menyatakan itu. Tetapi, bukankah dalam ayat selanjutnya dikatakan semua dosa itu membawa maut? Semua dosa membawa maut, semua dosa itu tidak ada. Oh ini dosa kecil nih, cuman bohong kecil, tidak membawa maut. Semua dosa upahnya maut. Itu dinyatakan kok oleh Yohanes juga. Jadi kalau ini pembagian, dosa yang membawa maut adalah dosa yang mengerikan, seperti membunuh, membantai dan sebagainya. Tidak juga. Apa kalau orang melakukan pembunuhan kita nggak boleh berdoa supaya dia diampuni? Apa tidak ada pengampunan bagi orang yang membunuh? Dalam Alkitab, Paulus juga seorang perencana pembunuhan dan dia diampuni oleh Tuhan, saudara. Jadi dosa yang mengerikan tampaknya bukan yang dimaksud di sini. Yang kedua, bidat. Jadi orang-orang bidat yang dihadapi Yohanes yang keluar dari gereja ini adalah orang-orang yang tidak bisa lagi diampuni. Ini adalah orang-orang yang dosanya membawa maut. Iya saudara, bidat memang dosa yang membawa maut. Tapi pertanyaannya, kalau ada teman kita yang jatuh dalam ajaran salah, apakah kita tidak boleh mendoakan supaya dia kembali? Loh, kita kan percaya namanya perseverance of the saint, yaitu pemeliharaan Tuhan akan orang-orang kudus. Kalau memang Tuhan memilih dia, waktu dia kembali, dia pergi, dia akan kembali lagi. Dan bukankah kita sudah membahas yang dimaksud Yohanes, kalau orang itu keluar, berarti dia memang benar-benar tidak pernah ada di sini. Tapi kita nggak pernah tahu endingnya seperti apa. Jadi penafsiran bahwa dosa yang membawa maut adalah bidat. Ini dalam konteks kalimat yang dinyatakan di 1 Yohanes 5, itu sulit untuk klop. Kenapa? Karena kita belum tahu endingnya daripada orang yang jatuh dalam ajaran bidat itu. Siapa tahu dia memang adalah orang-orang yang akhirnya saudara seiman yang akan kembali. Dan kita boleh kok mendoakan. Pada waktu ada saudara seiman yang jatuh dalam ajaran salah, kita berdoa Tuhan kembalikan dia. Siapa tahu dia kembali. Yang ketiga saudara, dosa yang menuntut pada hukuman mati secara fisik. Nah ini, ada yang mengatakan begitu. Jadi dosa yang membawa maut itu adalah kayak Ananias dan Safira. Kan benar-benar dosa dihukum mati. Kan ada saudara memang karena orang melakukan dosa lalu Tuhan memberikan hukuman mati fisik, benar-benar fisik. Iya kan? Misalnya seperti di zamannya Paulus mengatakan, banyak di antara kamu yang karena salah makan perjamuan kudus, kamu sakit dan bahkan mati.
Tuhan hukum langsung, kurang ajar makan perjamuan kudus, mati. Nah, maka ini adalah orang yang dosa membawa kepada maut. Apa orang yang, atau misalnya ada orang yang kena hukuman mati, saudara, dia narkoba atau apa, lalu kemudian kalau di Indonesia narkoba dalam jumlah tertentu bisa sampai hukuman mati kan? Nah, kalau ada orang dijatuhi hukuman mati di penjara, sedang menanti hukuman mati, apa kita nggak boleh berdoa? Oh, percuma saja itu dosa membawa maut, biar dia mati. Kan nggak begitu. Jadi penafsiran bahwa dosa yang membawa maut adalah dosa yang menuntun pada hukuman mati, dalam konteks ini kurang klop. Ada yang menafsirkan dosa yang sengaja dan dosa yang tidak disengaja. Dosa yang membawa maut adalah dosa yang sengaja. Dosa yang tidak membawa maut adalah dosa yang tidak disengaja. Itu pun sulit dipertahankan. Apa kita tidak boleh berdoa bagi orang yang berbuat dosa secara sengaja? Bukankah justru kita tahu dia sengaja berbuat dosa, maka kita mendoakan supaya dia pulang gitu. Nah, saudara, Calvin dan orang-orang yang lain menafsirkan ini, dan ini mungkin lebih dekat ya, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Jadi boleh dikatakan begini, saudara, dosa yang membawa maut itu adalah dosa yang dilakukan memang orang-orang yang bukan pilihan, orang-orang yang tidak menerima Kristus. Sedangkan dosa yang tidak membawa maut adalah dosa yang dilakukan oleh orang-orang pilihan, orang di dalam Tuhan, yang meskipun dia berdosa masih dalam anugerah Tuhan. Nah, jadi dosa menghujat Roh Kudus itu artinya adalah dosa tidak percaya pada Tuhan Yesus Kristus, karena Roh Kudus itu menawarkan memberikan Kristus kepada orang kepada seseorang, tetapi ketika orang itu menolak tawaran Roh Kudus berarti dia menolak Kristus. Nah, bagaimana mengeklopkan hal ini? Oh, bagaimana saya mengatakan saya berdoa bagi orang yang dosanya bisa diampuni dan tidak perlu bagi dosa yang tidak diampuni. Maksudnya apa? Dosa menghujat Roh Kudus diklopkan dengan bagian ini. Ada satu khotbah, saudara, bagian ini yang membahas, mencoba memberikan pemahaman bagaimana dosa menghujat Roh Kudus masuk akal dalam kerangka ini. Dia memberikan sebuah contoh yang menarik. Saya coba kemukakan pada saudara ya. Gini, saudara. Dia mengatakan begini, ada orang yang saking sayangnya, entah itu anaknya atau apa, dia sampai berdoa begini, oh Tuhan, selamatkan dia sedang jatuh dalam dosa. Selamatkan dia, entah dia percaya Yesus, entah dia tidak percaya Yesus. Dan dia mengatakan, tidak bisa berdoa seperti itu. Karena itu, dosa menolak Kristus adalah dosa yang membawa kepada maut. Engkau tidak bisa mengatakan orang yang sedang menjalankan hukuman dosa kepada maut, kemudian diselamatkan begitu saja tanpa anugerah Kristus. Tidak bisa. Doa itu adalah doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang di atasnya. Jadi kita berdoa, kita minta bagi teman kita, tapi ketika kita minta, kita tidak melawan kehendak Tuhan. Khususnya keselamatan dalam Kristus. Kita nggak bisa minta, oh Tuhan, dia begitu baik, dia tadinya di gereja ini, sekarang dia menolak Kristus, dia ada di sana. Oh Tuhan, selamatkan dia meskipun dia tidak menerima Kristus. Tunggu dulu. Bukan doa seperti itu yang baik. Kita mau dia selamat, tapi kita nggak bisa meminta dia selamat dengan cara apapun. Orang selamat di dalam Kristus. Saudara, saya kira ini adalah salah satu cara untuk bisa memahami bagian ini dengan lebih baik. Tetap saja, saudara, ketika saudara membaca bagian ini, ada berbagai macam variasi, ada berbagai macam pemahaman, tapi saya berpikir itu adalah salah satu pemahaman yang paling bisa menjelaskan di dalam konteks 1 Yohanes pasal 5. Saudara bisa mendalami atau melihat argumen-argumen yang lainnya ya, dalam berbagai buku tafsiran itu ada begitu banyak variasi, dan ada buku tafsiran yang menjejerkan semuanya berbagai macam hal ini. Tapi ini salah satu yang saya coba untuk sederhanakan untuk saudara bisa mengerti. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi prinsip yang paling utama adalah Yohanes mengajak kita untuk berdoa. Yohanes mengajak kita untuk menjadi seperti Kristus. Keselamatan itu membawa kita confident, dan confident itu ternampak dan termanifestasi pada waktu kita datang dengan berani di hadapan Tuhan. Dan kita juga membawa menjadi pendoa syafaat seperti Kristus bagi saudara kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami belajar untuk menjadi pendoa syafaat seperti Tuhan Yesus. Kami rindu supaya kami makin mirip dengan Tuhan Yesus. Makin mirip di dalam kerendahan hati. Makin mirip
di dalam kuasa, makin mirip di dalam kasih, makin mirip sebagai seorang penghibur, seorang parakletos, seorang pensyafaat. Jadikan kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang tekun, yang rajin, yang tidak malas, menjadi peduli kepada lingkungan kami, menjadi penjaga bagi saudara-saudara kami. Ada banyak orang, termasuk mungkin kami ya Tuhan, sangat membutuhkan doa. Kami berdoa supaya Tuhan juga menjadikan kami pendoa. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan kami seorang pendoa. Orang yang mendoakan kami. Orang yang memberikan kehangatan kasih Tuhan kepada kami lewat doa-doa yang dipanjatkan. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan saling mendoakan satu dengan yang lain. Ada rekan-rekan yang mendoakan kami dan kami mendoakan rekan-rekan yang lain. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dan gerejamu makin mirip dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.